Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin dengan NIM 119122037. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksana kehakiman kekuasaan. Nah, sistem kekuasaan kehakiman dalam suatu negara itu tidak terlepas dari sistem hukum yang dianut atau diberlakukannya dalam negara tersebut. Nah, bagi negara yang menganut sistem hukum tersebut, atau bisa kita katakan sebagai sistem hukum Eropa, itu dengan Eropa kontinental, civil law system. Nah, rujukan hukum utamanya adalah kodifikasi, yaitu hukum yang tertulis dalam perundang-undangan. Nah, yang mana pelaksanaan tersebut telah ditetapkan atau telah disahkan dalam lembaga negara yang diberikan oleh wewenang tersebut. Nah, sistem-sistem tersebut memberi pengaruh yang terhadap sistem kekuasaan kehakiman yang berlaku. Nah, bagi negara yang penganut civil law tersebut akan memberi pengaruh besar terhadap hakim pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mana menganut paham kodifikasi hukum tertulis itu. Nah, artinya hakim selalu menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai skala prioritas dalam pelaksanaan fungsi yudirisnya. Dan juga ada pula independensi hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman di Indonesia ini bisa kita dikatakan dengan judicial power menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan juga Mahkamah Konstitusi, yang mana mereka ini untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang mana yang merdeka ini dalam arti independen tersebut telah ditegakkan pada pasal 24 ayat 1, 2, dan 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di Indonesia lembaga peradilan yang mendapatkan wewenang dalam pelaksanaan tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Presiden. Nah, jadi kesimpulannya adalah independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menjamin bahwa negara bagi independen hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman melalui peradilan negara untuk mengadili dan memutuskan perkara demi hukum dan keadilan. Nah, secara normatif yuridis formal telah diberikan dalam pasal dalam pasal tadi, yaitu dalam pasal 24 ayat 1, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.